Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1057. Chapter 1057 Keturunan Binatang Dewa. Tuan, tampaknya Anda sangat berpengetahuan tentang susunan magic. Harold berbicara pada si Feng, yang telah fokus pada susunan magic yang melindungi lemari kaca untuk beberapa waktu. Sambil terkekeh, dia melanjutkan, jika Anda tertarik dengan susunan magic, kami kebetulan memiliki beberapa desain untuk dijual saat ini. Saya yakin Anda akan puas dengan pilihan kami. Mendengar ini, mata si Feng bersinar karena kegembiraan. Dengan tergesa-gesa, dia menoleh ke Harold dan bertanya, kamu benar-benar menjual desain susunan magic di sini? Di domain God, susunan magic dianggap rahasia. Biasanya, pemain tidak bisa membelinya. Paling banyak, pemain dapat membeli beberapa magic scroll yang tidak penting atau mendapatkan pemahaman dasar tentang mereka di perpustakaan. Pemain hampir tidak pernah menemukan kesempatan untuk menemukan desain arai ajaib. Si Feng hanya mendapatkan desain arai magic domain kutub bintang 9 dengan menyelesaikan epic quest. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa membeli desain susunan ajaib di lantai 2 toko Golden Sands Exchange. Jika si Feng tahu bahwa dia dapat membeli barang-barang seperti itu di kehidupan sebelumnya, dia akan mencoba menjadi salah satu anggota toko pertukaran terlepas dari biayanya. Arai ajaib mungkin tidak banyak membantu pemain selama tahap awal permainan, tetapi saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, dampaknya akan meningkat. Ini terutama berlaku untuk persekutuan. Dalam perang persekutuan, hanya mereka yang setidaknya merupakan pemain elit yang dapat memengaruhi gelombang pertempuran. Pemain biasa hanya mempertaruhkan nyawa mereka jika mereka berpartisipasi. Mereka hanya akan menambah kerugian guild mereka. Namun, karena pemain lebih memahami tentang arai magic, penggunaannya menjadi lebih luas. Casting dalam skala besar, mantra kelompok adalah salah satu contohnya. Seorang pemain kelas magic mungkin tidak dapat menggunakan mantra yang sangat kuat, tetapi susunan magic yang kuat dapat menggabungkan mana dari puluhan atau bahkan ratusan pemain kelas magic untuk mengeluarkan mantra yang sangat merusak. Lebih jauh lagi, menghasilkan susunan magic seperti itu jauh lebih mudah daripada menghasilkan gulungan magic yang berisi tingkat 4, atau bahkan tingkat 3, mantra penghancur berskala besar. Karena itu, bahkan selama tahap akhir domain dewa, pemain biasa dapat memainkan peran penting dalam perang skala besar. Meskipun, seberapa baik persekutuan memanfaatkan anggota normalnya bergantung pada penelitian susunan magic mereka. Jika seseorang ingin meneliti susunan magic, pertama-tama mereka membutuhkan desain yang cukup. Oleh karena itu, di masa lalu, berbagai persekutuan besar telah berusaha tiada matian untuk mengumpulkan semua jenis desain susunan magic. Jika dia bisa mendapatkan desain untuk mantra kelompok skala besar sekarang, Zerowin tidak perlu takut pada persekutuan di domain dewa. Pemain saat ini tidak memiliki harapan melawan mantra grup berskala besar. Setidaknya, seseorang membutuhkan penyihir besar tingkat 4 di pihak mereka untuk melawan kekuatan penghancur seperti itu. Pak, apakah Anda tidak akan mempertimbangkan 5 produk rekomendasi teratas toko kami terlebih dahulu? Harold bertanya dengan kecewa. Melirik ke 5 item di dalam lemari kaca di depannya, si Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya pikir desain susunan magic jauh lebih menarik. 5 barang di dalam lemari kaca sama berharganya dengan yang diklaim Harold. Seorang staf epik bahkan beristirahat di antara mereka. Sayangnya, harganya terlalu tinggi untuk diterima si Feng. Toko pertukaran menjual barang-barang ini jauh di atas harga pasar. Kecuali jika seseorang membutuhkan barang-barang ini segera, mereka akan mudah untuk membeli salah satu dari mereka. Di masa lalu, 6 pemain tingkat 5 punya alasan untuk mencoba merampok toko pertukaran. Harga toko yang sangat tinggi untuk barang-barang yang mereka cari adalah alasan mengapa mereka mengambil risiko. Sayangnya, para pemain itu pada akhirnya gagal. Selain dikenal sebagai manajer toko pertukaran pasir emas, Harold memiliki gelar lain di dunia luar, pedagang hati hitam. Di antara 5 item yang ditampilkan, yang termurah berharga 24.000 kristal ajaib, sedangkan yang paling mahal, tongkat hitam dan putih yang bersinar, berharga 52.000 kristal ajaib. Jika diubah menjadi koin, staf itu akan bernilai 13.000 emas. Jika staf hanya 1 atau 2.000 emas di atas nilai pasar, si Feng akan mempertimbangkan untuk membelinya. Namun, si Feng tidak mau membayar 13.000 emas.
Melihat ketidaktertarikan si Feng, Harold menepis harapannya untuk mempromosikan barang-barang itu. Sebagai gantinya, dia membawa si Feng ke sudut. 3 lemari kaca kecil menempati sudut, masing-masing lemari berisi buku tebal dan kokoh yang terbuat dari emas. Ini tidak lain adalah desain arai ajaib. Bolehkah saya tahu jika Anda puas dengan produk kami, Pak? Harold bertanya sambil tersenyum. Meskipun desain arai magic tidak seberharga kelima item tersebut, mereka masih merupakan item berharga tinggi di toko. Di antara 3 desain, yang termurah, 13 tiang totem, berharga 8.000 kristal ajaib. Itu adalah basic suppletion magic arai dan membutuhkan 13 kelas magic untuk diaktifkan. Itu sangat efektif melawan satu-satunya field atau Dungeon Bosses. Arai ajaib milik standar menengah atas di antara arai ajaib dasar. Desain kedua berharga 12.000 kristal ajaib dan merupakan penghalang perlindungan ganda. Itu juga merupakan basic magic arai tetapi dengan standar yang jauh lebih tinggi daripada 13 totem poles. Untuk mengaktifkannya dibutuhkan 100 pemain kelas magic. Saat diaktifkan, itu membentuk susunan magic pertahanan yang akan memblokir semua kerusakan dari luar. Di antara basic magic arais, itu memiliki kualitas tertinggi. Desain terakhir juga yang paling berharga, seharga 24.000 kristal ajaib. Arai ajaib ini adalah keturunan binatang dewa. Susunan magic memusatkan mana dari 88 pemanggil untuk memanggil binatang dewa untuk melakukan pertempuran. Itu milik standar menengah atas di antara intermediate magic arais. Seperti yang kuharapkan dari toko pertukaran. Ia bahkan memiliki arai magic menengah. Si Feng kaget. Desain arai magic dasar relatif mudah ditemukan di domain God. Namun, setelah mencapai peringkat intermediate, desain arai magic menjadi sangat langka. Bahkan persekutuan besar merasa cukup sulit untuk mendapatkannya. Karena itu, sungguh mengejutkan menemukan satu di toko pertukaran. Meskipun arai magic keturunan binatang dewa harganya jauh lebih mahal daripada nilai pasarnya, susunan magic akan memainkan peran besar dalam perang persekutuan. Arai magic domain kutub bintang 9 yang dia miliki saat ini adalah susunan magic tipe penindasan. Tujuan utamanya adalah untuk melemahkan bos. Dalam perang antar pemain, hasilnya hanya memuaskan jika digunakan di medan yang sempit. Untuk pertempuran pengepungan dan pertempuran di ruang terbuka yang luas, intermediate magic arai tidak terlalu berguna. Namun, keturunan binatang dewa adalah susunan magic tipe pemanggil, dan pemain dapat memanfaatkan monster yang kuat dalam pertempuran. Ini seperti gulungan pemanggilan. Hanya saja, kondisi susunan magic jauh lebih ketat, membutuhkan 88 pemanggil untuk mempertahankannya. Jika susunan magic terputus, makhluk yang dipanggil akan segera menghilang. Yang terpenting, itu sangat mahal karena membutuhkan 88 gulungan arai ajaib untuk diaktifkan. Gulungan ini juga akan hilang setelah sekali penggunaan. Meski begitu, itu adalah alat perang yang sangat kuat. Bagaimanapun, peran pemain biasa dalam perang ini terlalu kecil. Mereka praktis dapat diabaikan. Namun, menggabungkan kekuatan mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan yang menghancurkan akan sangat menakutkan. Bagaimanapun, pemain biasa merupakan mayoritas dari anggota guild. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1058. Chapter 1058, Perubahan Ibu Kota. Penerjemah, Helskite garis bawah editor, Fluffy Goblin. Chapter 1058 Perubahan Ibu Kota. Apakah salah satu dari ini menarik perhatian Anda? Harold bertanya pada si Feng sekali lagi, masih tersenyum. Meskipun hanya ada 3 desain susunan magic dan yang paling kuat hanya peringkat menengah, mereka tidak mudah ditemukan di tempat lain. Desain susunan magic sangat berharga setelah mencapai peringkat menengah. Si Feng melayang di antara 3 desain arai ajaib. Meskipun 13 tiang totem hanya arai magic supresi dasar dan jauh dari sebanding dengan domain kutub bintang 9, sebagai arai magic dasar, lebih banyak pemain akan mampu memproduksinya. Bahkan sekarang, si Feng adalah satu-satunya orang yang mampu menghasilkan domain kutub bintang 9. Namun, kapan dia akan menemukan waktu untuk memproduksi secara massal arai ajaib? Namun, persekutuan memiliki beberapa pemain yang dapat menghasilkan arai magic 13 tiang totem. Dengan ini, keseluruhan kekuatan guild di Dungeons akan meningkat secara signifikan. Akan lebih mudah untuk mendapatkan sejumlah besar peralatan bagus. Adapun penghalang perlindungan ganda, sebagai susunan magic pertahanan, itu sangat cocok untuk pertempuran pengepungan. Selain itu, tujuannya tidak banyak. Terakhir, keturunan binatang dewa adalah tipe umum dalam perang persekutuan besar. Ketiga arai ajaib memiliki kegunaannya sendiri.
Ketiganya juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh Zero Wing. Namun, si Feng tidak mampu membeli ketiganya karena harga mereka yang selangit. Aku ingin keturunan binatang dewa dan penghalang perlindungan ganda, si Feng mengumumkan setelah beberapa saat ragu-ragu. Prioritasnya saat ini adalah mempertahankan kota hutan batu. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada 13 tiang totem. Dengan jumlah kristal ajaib yang terbatas, dia harus menggunakannya pada apa yang paling dibutuhkan. Baik-baik saja maka, 2 desain susunan ajaib akan dikenakan biaya total 36.000 kristal ajaib, kata Harold. Setelah itu, si Feng menyerahkan kristal ajaib terakhir dari arena pertempuran. Hanya setelah memasukkan beberapa kristal ajaib dari gudang firma perdagangan cahaya lilin, dia hampir tidak mampu membayar total biaya. Ini benar-benar penipuan. Si Feng tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit sengatan saat dia menyerahkan kristal ajaib. Dengan semua kristal ajaib ini, dia seharusnya dapat membeli 4 atau 5 desain susunan ajaib dari pasar. Ini desain susunan magikmu, Pak, kata Harold, senyumnya menjadi lebih ceria setelah menerima kristal ajaib. Karena Anda adalah anggota toko pertukaran kami, untuk setiap 10.000 kristal ajaib yang Anda belanjakan, Anda akan mendapatkan 1 poin. Ketika Anda telah mengumpulkan 500 poin, kami dapat meningkatkan status keanggotaan Anda menjadi anggota tingkat lanjut. Anda akan menerima diskon 10% untuk semua pembelian di aula lantai 2 dan diskon 20% di aula lantai pertama. Anda juga akan memenuhi syarat untuk memasuki cabang utama toko pertukaran kami. Saat ini, Anda telah menghabiskan 36.000 kristal ajaib, jadi Anda telah memperoleh 3 poin. Jika Anda membelanjakan 4.000 kristal ajaib lagi sekarang, Anda akan menerima 4 poin sebagai gantinya. Untuk sesaat, si Feng kehilangan kata-kata. Dia harus mengakui bahwa Harold adalah pedagang yang licik. Untungnya, dia tidak memiliki kristal ajaib lagi. Jika tidak, Harold mungkin akan membujuknya untuk membeli item lain seharga 4.000 kristal ajaib. Namun, wahyu ini sedikit membingungkan si Feng. Dia tidak mengharapkan peringkat keanggotaan tambahan. Dan anggota tingkat lanjut bahkan memiliki akses ke cabang utama. Namun, sejauh yang dia ingat, tidak pernah ada penyebutan keanggotaan tingkat lanjut di masa lalu. Meski jarang, beberapa pemain telah menjadi anggota normal toko bursa Golden Sands. Selain itu, tidak ada manfaat nyata menyembunyikan fakta ini. Maaf, tetapi bisakah setiap anggota toko pertukaran dipromosikan menjadi anggota tingkat lanjut? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Harold menggelengkan kepalanya, terkekeh sebelum dia menjelaskan, tidak semua orang menerima hak istimewa ini. Karena Anda adalah orang pertama yang diberkati surga yang mengunjungi toko kami telah memberikan manfaat ini. Biasanya, anggota harus menghabiskan 10 juta kristal ajaib tambahan sebelum kami memberitahu mereka tentang opsi ini. Petik 2. Jadi itu sebabnya tidak ada yang tahu tentang keanggotaan lanjutan di masa lalu. Sadarlah si Feng. Setelah itu, si Feng mengambil 2 desain arai ajaib dan meninggalkan toko pertukaran. Adapun untuk menjadi anggota tingkat lanjut, masih terlalu dini untuk diganggu. Meskipun, jika dia mengamankan urat manatite di zona laut yang berbahaya itu, dia dapat mempertimbangkan untuk menjadi anggota tingkat lanjut. Jika tidak ada satu persekutuan di seluruh domain Lorne yang mampu memenuhi persyaratan promosi 5 juta kristal ajaib. Setelah meninggalkan toko pertukaran, si Feng menggunakan gerakan luar angkasa Seven Luminaries Ring untuk mencapai pantai yang jauh. Dia kemudian melepaskan Swift Dragon Speedboat dan melakukan perjalanan ke tujuan akhirnya, Savage Wildland. Karena Savage Wildland sangat dekat dengan zona laut yang berbahaya, mudah bagi pemain untuk menghadapi monster laut. Meskipun level monster laut ini hanya berkisar antara level 40 dan level 50, ancaman yang mereka timbulkan melampaui level biasa dari level 40 hingga level 50 High Lord. Rencana Pavilion Naga Phoenix untuk menggunakan menara magic untuk memikat pemain ke kota awal tidak akan seefektif melakukannya dengan kota di daratan. Lagi pula, bepergian ke Savage Wildland terlalu berbahaya bagi pemain saat ini. Namun, ini memungkinkan si Feng melihat peluang bisnis. Bepergian ke Savage Wildland dengan perahu nelayan tidak diragukan lagi berbahaya. Namun, jika menggunakan speedboat, bahayanya akan berkurang secara signifikan. Apa yang perlu dia lakukan adalah membuka jalur laut antara Ocean Viewing Town dan Savage Wildland, memulai bisnis transportasi. Jika dia menagih setiap orang 2 silver, banyak pemain akan memberanikan diri dalam perjalanan. Bahkan jika hanya ada 10.000 pemain yang mencoba mencapai Savage Wildland setiap hari, dia masih bisa mendapatkan 200 emas setiap hari.
Namun, ini adalah perkiraan yang konservatif. Ambil contoh Stone Forest Town. Meskipun kota itu berjarak lebih dari 10 jam dari titik teleportasi terdekat dengan berjalan kaki, sejumlah besar pemain melakukan perjalanan. Selain itu, pada saat Town of Beginnings berkembang menjadi kota berukuran sedang dan membuka nilai sebenarnya dari Savage Land, pada saat itu, tidak mengherankan jika ratusan ribu pemain mencoba melakukan perjalanan setiap hari. Pendapatan yang bisa dia peroleh dari bisnis transportasi bahkan mungkin sebanding dengan pendapatan dari Town of Beginnings. Si Feng masih bisa mengingat bahwa, ketika kota awal berkembang menjadi kota berukuran kecil, populasi pemain permanen kota itu sudah mendekati 1 juta. Adapun populasi terapung kota, itu lebih dari 5 juta. Jika itu terjadi sekali lagi, menghitung pendapatan setiap hari akan melelahkan. Waktu berlalu dengan cepat. Perjalanan, yang seharusnya memakan waktu lebih dari 1 jam, berakhir hanya dalam 10 menit atau lebih berkat Swift Dragon Speedboat. Dari kejauhan, Savage Land tampak seperti benua baru. Sekilas pulau itu seolah tak ada habisnya. Pulau itu kira-kira seukuran yurisdiksi kota besar di daratan. Namun, wilayah terluar pulau itu pun tidak mudah dijangkau. Setelah itu, si Feng menemukan tempat untuk berlabuh sebelum menyimpan Swift Dragon Speedboat. Dia kemudian menghunus Abyssal Blade dan mengaktifkan Phantom Kill, doppelgangernya memisahkan diri dari tubuhnya. Gerakan luar angkasa Seven Luminaries Ring cukup nyaman. Namun, dia bukanlah dewa. Dia tidak bisa mengingat dengan tepat koordinat gerbang transfer dunia lain. Dia hanya bisa menentukan lokasi umumnya di peta. Tapi, seberapa berbahaya area intinya? Sebagai tindakan pencegahan, dia bisa menggunakan replace skill untuk menghindari kematian jika dia menemukan monster yang kuat selama perjalanannya. Saat si Feng hendak menggunakan gerakan luar angkasa, dia menerima telepon dari Aquaros. Guild Leader, ini buruk. Saya baru saja menerima laporan dari Secret Pavilion yang menyatakan bahwa 3 legiun inti Pantheon telah menyelinap ke Star Moon City.